Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud al-adilah. Sebelum masuk pada pembahasan materi, perkenalkan, nama saya Rina Puspitasari dengan NIM 202111322, Hukum Ekonomi Syariah 3I. Dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih, Dr. Dr. Muhammad Nasiruddin MA MAG. Yang pertama, pengertian ta'arud al-adilah. Menurut Abdul Wahab Khilaf, secara bahasa, ta'arud berarti bertentangnya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. Dan secara istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Pertentangan antar dalil, bahwa tidak ada pertentangan di antara ayat-ayat Al-Quran, kalaupun ada hanyalah bersifat lahiriah. Secara substansial tidak bertentangan, sebab tidak ada ayat Al-Quran yang bertentangan, apalagi yang mansukh. Semua ayat-ayat Al-Quran bersifat operasional. Masalahnya adalah bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran secara baik dan tepat. Ta'arud memiliki 5 ketentuan, yaitu yang pertama, adanya 2 dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Macam-macam ta'arud al-adilah. Yang pertama yaitu dalil nakli yang ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dalil akli yang ditetapkan dengan akal seperti qiyas. Dan ada lagi dalil qat'i yang kekuatan hukumnya meyakinkan. Yang keempat, dalil zani yang kekuatan hukumnya tidak meyakinkan. Terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan ulama Syafi'iyah dalam menyelesaikan kontradiksi antar dalil. Cara penyelesaian perbedaan nas yang dilakukan oleh ulama Syafi'iyah berbeda dengan ulama Hanafiyah, yaitu terletak pada hal akibat. Contoh masalah pertentangan antara qiyas. Ulama Hanafiyah menyebutkan tidak boleh menyimpang dari apa yang dipilihkan kecuali jika tampak pada hujah yang menyebabkan penyimpangan itu. Sedangkan ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa ia boleh menyimpang dan kami tidak memahami arti larangannya terhadap penyimpangan dari dipilihnya dari yang tidak kecuali dimasukkan larangan kepada mujtahid untuk mengikuti hawa nafsunya dalam pembentukan hukum. Pengertian nas. Nas berarti penangguhan, bukan pembatalan suatu hukum dan diganti oleh hukum lain dengan melibatkan kondisi sosial kultural masyarakat. Contoh terjadinya pertentangan antara ayat dengan ayat adalah ayat tentang iddah wafat dengan ayat tentang iddah hamil. Ayat tersebut menghendaki bahwa setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan istri, maka iddah istrinya berakhir dalam 4 bulan 10 hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil maupun tidak. Sedangkan ayat tentang iddah hamil menghendaki bahwa perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Tarjih merupakan solusi akhir atas 2 dalil yang bertentangan setelah segala upaya dilakukan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut. Contoh, apabila 2 dalil yang bertentangan sulit dilacak sejarahnya oleh seorang mujtahid, maka mujtahid tersebut harus mentarjihkan salah satu dalil ketika memungkinkan. Pentarjihan bisa menggunakan beberapa metode tarjih, seperti mentarjihkan dalil yang muhkam dan mengakhiri dalil yang mufassar, mentarjihkan ibarat dengan mengakhiri isyarat, mentarjihkan dalil yang bersifat mengharamkan daripada menghalalkan. Jika cara tarjih tidak mampu dilakukan, maka langkah terakhir yaitu dengan cara nas, yaitu
Teks yang datangnya lebih dulu dibatalkan dengan mengetahui kronologi munculnya. Jika tidak diketahui teks mana yang lebih dulu muncul, maka diterapkan tawakuf atau memberikan teks apa adanya. Dengan mengetahui adanya pertentangan antar dalil, kemudian menyelesaikannya dengan benar dan mantap sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tasakhut al-dalilain adalah langkah terakhir mujtahid, yang berarti menggunakan kedua dalil yang bertentangan dengan mencarinya yang lebih rendah. Contoh, pertentangan antar dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai. Maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Apabila ada dua sunnah yang bertentangan, maka beralih pada istidlal dengan qaul al-asabah bagi yang menggunakan hujah, dan beralih pada qiyas bagi yang tidak menggunakan istidlal qaul al-sahabah. Al-jam'u wat at-taufiq, yaitu mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil yang lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Contoh misalnya dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Penjelasan di atas tidak menjelaskan tentang darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah bekas. Sekian dan terima kasih atas penjelasannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata ataupun ucapan saya yang tidak berkenaan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.